Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dwi Cahyono. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kulon Progo. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Gegulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup, lahir, dan batin. Jadi, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro diantaranya yaitu sistem Among. Seorang pendidik haruslah memiliki pola asih, asah, dan asuh, atau dalam kata lain ngemong atau menuntun. Pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran juga harus berpihak pada murid agar nantinya murid mendapatkan budi pekerti yang baik. Kita juga tidak melupakan trikon Ki Hajar Dewantoro, yaitu kontinu atau berkesinambungan, konvergen, mengambil dari berbagai sumber, dan konsentris tetap berdasarkan karakter budaya sendiri. Pembelajaran juga harus menciptakan kemerdekaan lahir dan batin pada diri anak. Anak bukanlah selembar kertas putih yang kosong. Anak sudah memiliki garis yang samar. Tugas pendidik adalah menebalkannya dengan karakter yang baik, karakter yang kuat. Pendidik seperti petani atau tukang kebun. Hasil yang didapatkan tergantung bagaimana petani merawat tanamannya. Ketika dirawat dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 diantaranya: yang pertama, pembelajaran dominan satu arah atau teacher center. Yang kedua, siswa diperlakukan dengan cara yang sama tanpa memperhatikan kemampuan anak yang berbeda. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik siswa. Ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Yang keempat, ketuntasan belajar siswa dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitifnya saja. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama, pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa atau student center. Yang kedua, menghargai setiap karakteristik individu. Siswa diperlakukan sesuai karakternya masing-masing. Yang ketiga, pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan minat, bakat, dan kebutuhan belajar anak. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dan yang kelima, memberikan kesempatan siswa untuk tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro diantaranya: yang pertama, melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, mengenali kebutuhan dan karakteristik siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Dan yang keempat, menerapkan sistem Among, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, tidak hanya fokus dalam kognitifnya saja, melainkan juga aspek afektif dan psikomotorik. Yang bisa saya simpulkan dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah perubahan. Sudah saatnya melakukan perubahan dengan melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menuntun segala kodrat yang ada pada mereka. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menghamba pada anak. Guru harus hadir baik di depan sebagai teladan, di tengah membangun semangat, maupun di belakang sebagai pemberi dukungan. Tujuan akhirnya adalah agar anak memiliki budi pekerti serta mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih, salam guru penggerak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.